Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Suara Gembala Gemibem edisi hari ini dengan tema Berbahagialah orang yang selalu mau hidup dalam kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebuah ungkapan bijak berkata, kebahagiaan bukan berarti hanya mengumpulkan, tetapi membagikan. Bukan hanya menerima, tapi lebih dari itu memberi. Suatu bentuk tindakan yang dalam iman Kristen dinamakan kasih. Kasih adalah hakikat kekristenan yang mendasari kehidupan orang percaya. Karena itu, kasih adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan keseharian kita. Kasih tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilupakan, tidak boleh tidak dipraktikkan. Saudara, aktivitas hidup orang percaya harus didasarkan karena kasih. Kasih itu bukan pilihan, tetapi perintah Tuhan yang harus ditaati. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam firman Tuhan 1 Petrus pasal 4 ayat 8 berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, ayat ini merupakan tulisan Rasul Petrus yang disampaikan kepada 7 jemaat pendatang di kota Roma yang berisi nasihat tentang pentingnya menjaga dan menunjukkan perilaku hidup orang percaya dan beriman pada Kristus. Walau penderitaan dan tantangan dihadapi umat pada waktu itu, tetapi Petrus mau mendorong agar orang beriman tetap konsisten pada iman dan mewujud dalam tindakan kasih. Bapak Ibu Saudara, pendengar, penonton Suara Gembala Gemibem di mana saja berada. Bagian ini hendak menyampaikan bahwa kasih itu mendapat tempat yang sentral atau yang utama. Bukan hanya berbicara sembarang kasih, akan tetapi tentang kasih yang luhur, kasih yang tulus, kasih yang murni, atau dalam terjemahan kata Yunani agape, kasih yang berasal dari Allah. Kasih yang tanpa batas, tanpa syarat, dan tidak mementingkan diri sendiri. Sedangkan kata sungguh-sungguh dalam bagian ini hendak menjelaskan bagaimana kasih dilakukan dengan tekun, berusaha keras dengan segenap hati. Selanjutnya juga kata terakhir dalam ayat ini, kasih itu banyak menutupi dosa. Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, cinta kasih mengampuni semua kesalahan. Jika kita mengasihi seseorang, maka kita akan mengabaikan, melupakan, dan menutupi kesalahan dari orang tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudara, nasihat Rasul Petrus ini menjadi seruan kepada kita selaku orang beriman dewasa ini. Kasih itu harus diamalkan. Kasih itu harus didemonstrasikan, ditunjukkan kepada semua orang. Kasih itu dinamis, bergerak dan hidup. Kita terpanggil untuk hidup saling mengasihi dengan sungguh dan sepenuh hati. Bukan hanya kasih yang sekedar basa-basi, yang manis di mulut saja, tetapi kasih yang harus nyata dan harus dibuktikan. Saudara-saudara, kita tidak hanya memperlihatkan atau mempraktikkan kasih yang hanya apabila hal itu mudah untuk dilakukan atau terbatas pada orang-orang tertentu saja. Misalnya saja mengasihi orang yang berbuat baik pada kita atau mengasihi orang yang mengasihi kita. Bapak Ibu, itu perkara yang mudah. Tetapi bagaimana kita pun mampu mengelurkan
dan menyampaikan kasih itu pada orang-orang yang mengecewakan, menyakiti hati kita sekalipun. Saudara, memang ini bukanlah perkara yang mudah. Tapi mau tidak mau kasih itu harus diaplikasikan. Kasih itu membutuhkan kerelaan hati untuk berkorban dan mampu mengampuni. Kasih itu murni dan tulus, tidak mengharapkan balasan atau imbalan. Tindakan kasih dilakukan dengan tekun, tidak dibatasi oleh apapun keadaan, situasi, ataupun waktu. Dan akhirnya Bapak Ibu, marilah dengan sungguh-sungguh menerjemahkan kasih itu dalam semua aspek kehidupan kita. Mengasihi semua tanpa memandang status apapun. Berbahagialah orang yang mau hidup dalam kasih. Tuhan Yesus menolong kita semua.